Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala LIPI dan Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia serta hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan hadir pada acara orasi pengukuhan Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan yang berbahagia di dalam majelis yang terhormat ini, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Riset Sesar Aktif Indonesia dan Peranannya dalam Mitigasi Bencana Gempa dan Tsunami. Orasi dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 merintis dan mengembangkan riset gempa di Indonesia, bab 3 hasil riset sesar aktif Indonesia, 4 mitigasi bencana gempa berbasis sains, 5 kesimpulan, 6 penutup. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati, bab 1 pendahuluan. Proses gempa adalah siklus alam yang meliputi periode antar gempa, di mana terjadi pergerakan kecil perlahan-lahan mengakumulasi tegangan tektonik, dan peristiwa gempa di mana terjadi pergerakan besar yang tiba-tiba menghasilkan gelombang kejut disebut gempa. Sesar yang masih bergerak dalam kurun waktu 125.000 tahun terakhir disebut sebagai sesar aktif. Jalur sesar dapat dikenali dari landscape tektoniknya atau dari jalur rekahan dan pergerakannya ketika terjadi gempa. Kita sering mendengar bahwa Indonesia adalah negeri gempa karena berada pada Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Bukan. Indonesia bukan sekedar bagian dari ring, tapi mata cincinnya. Tidak pelak lagi apabila kita plot semua gempa besar di abad terakhir ini, maka epicenter gempa terlihat seperti cendol, banyak sekali. Untuk satu sumber gempa atau satu segmen sesar, siklus gempa besar sangat lama, puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, tergantung dari cepat laju gerak atau slip rate sesarnya. Siklus gempa adalah proses deformasi elastik. Apabila deformasi elastik murni, maka siklusnya beraturan dan gempa akan mudah diramal. Tapi di alam hampir tidak ada yang murni, sehingga siklus gempa lebih tidak beraturan dan menjadi sukar diprediksi kapan akan terjadi. Prediksi gempa ada 2 macam, yaitu prediksi jangka panjang dari meneliti siklus gempanya dan prediksi jangka pendek dari meneliti prekursornya atau tanda-tanda alam sebelum gempa terjadi. Prediksi gempa jangka panjang sudah umum diterapkan dalam mitigasi gempa. Namun prediksi jangka pendek memang masih sangat sulit, masih eksperimental, sehingga umumnya belum dapat diterapkan dalam mitigasi praktis. Jadi apakah gempa bisa diprediksi? Ya dan tidak. Ya, karena lokasi sumber gempa bisa dipetakan. Ya, karena besar kekuatan gempa bisa diukur. Ya, karena risiko kerusakan gempa juga bisa diperkirakan. Tapi kapan gempa akan terjadi memang masih sulit, umumnya tidak bisa. Namun mitigasi bencana untuk mengurangi korban dan kerusakan tidak perlu harus tahu kapan gempa akan terjadi, bukan? Sebagai negeri gempa, mitigasi bencana gempa di Indonesia harus menjadi budaya masyarakat dan bagian yang terpadu dari pengembangan wilayah serta pembangunan infrastruktur. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Bab 2 merintis dan mengembangkan riset gempa. Yang pertama dilakukan dalam riset gempa adalah memetakan jalur sesarnya. Jalur sesar dapat dikenali dari landscape tektonik dengan bantuan topografi resolusi tinggi seperti LiDAR dan diteliti di lapangan dengan bantuan survei drone dan juga pengukuran offset pergerakan. Identifikasi jalur sesar juga dibantu oleh pemindaian geofisika bawah permukaan, yaitu dengan GPR, Ground Penetration Radar, ERT, Earth Resistivity Tomography, dan Seismic Refleksi atau refraksi. Ini adalah contoh pemindaian jalur sesar dengan ERT dan GPR. Kemudian, pada tahap akhir setelah lokasi sesar sudah diketahui dengan pasti, dapat dilakukan penggalian trenching paleoseismologi. Trenching bisa digali manual memakai otot dan pacul, atau bisa juga digali dengan bantuan alat berat. Untuk sumber gempa megatrust yang berada di bawah dasar laut, maka metode studinya tidak sama. Bidang sesarnya tidak bisa dilihat dan dipetakan langsung,
tapi dapat dimodelkan dari pergerakan vertikal dan horizontal di permukaan yang berkaitan dengan siklus gempanya. Dalam siklus gempa megatrust seperti di wilayah Aceh dan Mentawai, pulau-pulau di atas zona megatrust ini akan tenggelam perlahan-lahan selama ratusan tahun. Kemudian ketika gempa terjadi akan terangkat tiba-tiba. Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan koral mikroatol yang sensitif terhadap perubahan muka air laut, yang dalam hal ini terkait gerak vertikal dari siklus gempa. Ini adalah contoh pulau-pulau yang terangkat dan yang tenggelam di wilayah Nias dan Aceh ketika terjadi gempa tahun 2005 dan 2004. Besar pengangkatan dan penurunan tanah karena gempa megatrust ini dapat diukur dari posisi koral mikroatol setelah diangkat atau ditenggelamkan gempa. Dengan mempelajari rekaman paleogeodesi dari koral mikroatol ini, kita dapat merekonstruksi siklus gempa megatrust, seperti contohnya siklus gempa yang membangkitkan tsunami besar tahun 2004 di wilayah Aceh. Terlihat ada keterkaitan erat antara siklus gempa dan sejarah Aceh. Tsunami besar yang terjadi pada abad 15 diduga menjadi penyebab hilangnya kerajaan Samudra Pasai, yang kemudian berganti menjadi Kesultanan Aceh Darussalam. Perhatikan juga bencana gempa tsunami tersebut terjadi setelah para wali sanga hijrah dari Aceh ke Jawa. Walau alam. Gempa tsunami Aceh tahun 2004 sekali lagi merubah wajah Aceh. Proses siklus gempa juga dapat dimonitor oleh peralatan geodesi modern, yaitu stasiun GPS kontinu. Kami sudah mengembangkan jaringan GPS di Sumatera sejak tahun 2002, dinamakan SUGAR, Sumatran GPS Array. Bekerja sama awalnya dengan California Institute of Technology, Caltech, dan sekarang dengan Earth Observatory of Singapore, EOS. Gelombang gempa juga terekam oleh jaringan seismometer. Kami sudah melakukan penelitian dengan jaringan seismometer yang dipasang tahun 2008 sampai 2009 di wilayah Sumatera dan berhasil memindai lokasi, geometri, serta memantau aktivitas tektonik dari sesar-sesar aktifnya. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Bab 3, hasil riset sesar aktif di Indonesia. Studi dan pemetaan sesar aktif di Indonesia sejak tahun 2000-an sampai sekarang sudah cukup lumayan, tapi yang belum diteliti masih sangat banyak. Hasilnya sudah dipakai untuk membuat peta seismik hazard Indonesia yang dipublikasikan tahun 2010 dan 2017 oleh Kementerian PUPR. Di Sumatera, jalur sesar aktif yang diteliti meliputi zona megatrust, sesar Sumatera di daratan, dan sesar Mentawai. Jaringan Sugar LIPI sekarang berjumlah 60-an, dan semuanya sudah memakai sistem telemetri data ke superkomputer Big LIPI. Dengan jaringan stasiun GPS ini, kita sudah memonitor dan menghitung besar laju gerak dari sesar aktif di Sumatera. Dari studi paleogeodesi dengan koral mikroatol, kita sudah membuat rekonstruksi sejarah siklus gempa megatrust di Sumatera ini untuk lebih dari 1000 tahun ke belakang. Setelah rentetan gempa besar di Sumatera sejak tahun 2000 dan terakhir tahun 2012, kita juga bisa memperkirakan wilayah mana yang ke depan sangat berpotensi terjadi gempa dan tsunami besar, yaitu yang dilingkari kuning. Di Pulau Jawa, kita sudah mulai meneliti dan memetakan jalur-jalur sesar gempanya, termasuk sesar Baribis, Kendeng, yang melewati Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Di lepas pantai Jawa juga terdapat zona megatrust terusan dari Sumatera yang berpotensi gempa magnitudo 9 yang dapat membangkitkan tsunami besar. Kita sudah mulai meneliti jalur sesar aktif di wilayah Indonesia Timur. Wilayah ini mempunyai potensi kegempaan 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan Sumatera dan Jawa. Terlihat episenternya bak cendol warna-warni karena frekuensi kejadian gempa yang sangat sering. Dalam catatan sejarah sudah banyak terjadi gempa besar di wilayah ini di atas magnitudo 8 dan diantaranya membangkitkan tsunami besar yang mengakibatkan korban sampai 3.000 jiwa di abad 17. Dapat dibayangkan apabila gempa berkekuatan sama terjadi sekarang, maka korbannya akan berlipat.
Di sini juga terdapat jalur sesar mendatar seperti sesar Sumatera, tapi dengan laju gerak 2-3 kali lebih cepat. Dinamakan sebagai sesar Sorong Sula Matano dan sesar Palu Koro, membentang mulai dari Papua, Maluku, hingga Sulawesi. Gempa besar terakhir pada jalur sesar ini, seperti kita tahu, adalah gempa Palu tahun 2018 yang bermagnitudo 7,5. Gempa ini, selain membangkitkan tsunami di Teluk Palu, juga memicu likuifaksi dalam skala sangat besar, seperti di Sibalaya ini, dan di Balaroa, yang menelan satu komplek perumahan. Kami juga meneliti sesar gempa di wilayah Nusa Tenggara. Di sebelah selatan Nusa Tenggara juga ada jalur zona subduksi dan zona tumbukan lempeng. Di utaranya ada jalur sesar naik yang disebut sebagai backup thrust. Pada jalur sesar ini pernah terjadi gempa tahun 92 di utara Flores yang membangkitkan tsunami besar karena disertai longsoran bawah laut, dan gempa yang terakhir terjadi adalah di utara Lombok tahun 2018. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Bab 4, mitigasi gempa berbasis sains. Mitigasi bencana terkait gempa ada 3 macam. Mitigasi pergerakan pada jalur sesarnya, mitigasi goncangan gempanya, dan mitigasi bencana ikutannya, termasuk likuifaksi, gerakan tanah, dan tsunami. Pergerakan sesar yang terjadi ketika gempa akan merusak atau merobohkan bangunan yang berada di atasnya, walaupun bangunan tersebut sudah didesain tahan gempa. Jadi untuk mitigasi pergerakan sesar ini, dibuat zona sempadan untuk menghindari membuat bangunan di atasnya. Besar goncangan yang terjadi ketika gempa dapat dihitung atau diperkirakan dengan analisis seismic hazard. Kekuatan goncangan tergantung dari besar kekuatan sumber gempa, jarak lokasi ke sumber gempa, dan kondisi geologi serta geotekniknya. Peta seismic hazard berdasarkan studi sesar aktif pertama kali dibuat dan dipublikasikan tahun 2010 oleh Kementerian PUPR. Peta terakhir dipublikasikan tahun 2017 dan sudah di SNI-kan untuk pedoman konstruksi tahan gempa, yaitu SNI 1726/2019. Peta dan SNI ini harus terus direvisi secara reguler, misalnya setiap 5 tahun, untuk disesuaikan dengan pengetahuan sumber gempa yang mutakhir. Jadi, masalah konstruksi tahan gempa yang menjadi salah satu prioritas penelitian nasional hanya salah satu di antara rangkaian kegiatan mitigasi bencana gempa dan riset-riset yang mendukungnya. Besar tsunami yang dibangkitkan sesar gempa di bawah laut juga dapat disimulasikan dan kemudian dibuat peta model tinggi tsunami serta genangan tsunami-nya. Jadi usaha mitigasi tsunami termasuk 1. Membuat peta tsunami, 2. Merencanakan tata ruang yang aman, 3. Membuat jalur evakuasi dan rencana darurat, 4. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan masyarakat, 5. Menyelenggarakan sistem peringatan dini. Jadi sistem peringatan dini ini hanya alat bantu, bukan senjata pamungkas. Jangan dijadikan tumpuan mitigasi bencana gempa dan tsunami. Kemudian karena kondisi tektonik dan sumber gempa di Indonesia sangat beragam, maka sistem peringatan ini pun harus didesain spesifik sesuai dengan kondisi lokalnya. Kita tidak butuh sistem yang sophisticated, yang mahal dan susah dipelihara, tapi sistem yang smart, yang murah dan gampang dipelihara, tapi efektif karena sesuai dengan karakteristik sumber gempa dan kondisi alam serta masyarakatnya. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Bab 5 kesimpulan. Wilayah Indonesia mempunyai aktivitas gempa yang sangat tinggi dengan kondisi tektonik dan fenomena gempa yang sangat beragam. Hal ini membutuhkan penanganan mitigasi dengan desain spesifik sesuai kondisi lokal. Riset yang sistematis dan komprehensif dalam skala nasional sangat penting karena tanpa pengetahuan yang cukup, maka usaha mitigasi akan kehilangan arah, tidak efektif, dan tidak tepat sasaran. Bahaya gempa mencakup bahaya pergerakan sesar, bahaya goncangan, dan bahaya ikutan, termasuk likuifaksi, gerakan tanah, dan tsunami.
Mitigasi bencana gempa meliputi membuat zona sempadan sesar, analisis seismic hazard dan kode bangunan tahan gempa, dan merencanakan tata ruang yang aman gempa. Aspek lain yang mendukung adalah program pendidikan dan pelatihan masyarakat, juga program pendidikan formal kebencanaan yang bisa diadakan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Terakhir, kearifan lokal yang sering didengung-dengungkan dalam membangun masyarakat tangguh bencana, katanya, kenyataannya sudah banyak hilang dari bumi Nusantara. Untuk menggali kearifan lokal ini diperlukan bantuan riset paleoseismologi dan riset arkeoseismik untuk menemukan kembali fakta kejadian gempa dan kearifan kita di masa lampau. Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati. Penutup. Jalur sesar aktif dan sumber tsunami di Indonesia masih sedikit diteliti, sehingga data gempa tsunami masih terbatas. Hal ini memberikan peluang untuk riset, tapi sekaligus tantangan besar untuk mitigasi bencana. Para peneliti gempa dan tsunami masih sedikit dan tersebar di berbagai institusi dan perguruan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, butuh wadah kerjasama supaya hasil kerjanya lebih berkualitas dan terintegrasi. Penyelenggaraan mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini harus lebih melibatkan para peneliti, praktisi, serta masyarakat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya, sehingga pada hari ini saya telah menyampaikan naskah orasi ilmiah Profesor Riset. Bakti saya kepada kedua orang tua yang sudah mendidik dan membesarkan saya dengan baik, khususnya takzim dan khidmat untuk almarhumah Ibunda yang dimakamkan tanggal 14 Juni bulan lalu. Innalillahi wa innalillahi raji'un. Mohon doa untuk Ibunda. Rasa syukur dan cinta kepada istri dan anak-anak tersayang yang selalu memberikan suasana hangat, ceria, dan harmonis, sehingga membuat rumah menjadi oasis untuk menghilangkan rasa lelah dan penat dari kesibukan sehari-hari yang hampir tanpa jeda. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia atas penetapan sebagai peneliti utama. Terima kasih kepada Kepala BRIN, Bapak Dr. Laksana Trihandoko. Terima kasih kepada PLH Kepala LIPI, Dr. Agus Haryono. Terima kasih juga kepada Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Bambang Subianto, dan kepada Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Profesor Gadis Sriharyani, yang sekaligus juga sebagai tim penelaah naskah. Ucapan terima kasih kepada tim penelaah naskah Profesor Riset, Profesor Sriwidiantoro, dan Profesor Rahman Juansa. Terima kasih juga kepada Deputi IPK LIPI, Profesor Oki Karna Rajasa, dan Sekretaris Utama LIPI, Ibu Nurtri Aris Sustining Tias. Ucapan terima kasih juga kepada Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI, Dr. Eko Yulianto, dan Kepala BIOSDM LIPI, Dr. Heru Santoso. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih kepada para pembimbing dan guru-guru saya, Profesor Sujono Martojoyo dan Profesor Sukenar Asikin almarhum, para pembimbing skripsi di ITB, Profesor KB Sportli, pembimbing MSc tesis di Universitas of Auckland, New Zealand, Profesor Kerry Sih, pembimbing disertasi PhD di California Institute of Technology, USA, dan Profesor Heri Haryono, senior dan mentor saya di LIPI. Saya ucapkan terima kasih yang tulus untuk para sahabat, Bapak Andi Arief, dan rekan-rekan di kantor staf khusus Presiden Bidang Sosial dan Kebencanaan periode 2009-2014, rekan-rekan sejawat ITB, program IFDR BNPB, dan banyak pihak lainnya dalam mensukseskan program Pasca Sarjana Grade, Graduate Research in Earthquake and Active Tectonic di ITB dari tahun 2010 sampai 2017. Penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan untuk rekan-rekan seperjuangan, BNPB, dan Kementerian PUPR yang sudah bersinergi dengan luar biasa hingga terlaksananya PUSGEN, Pusat Studi Gempa Nasional.
Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh personal manajemen, administrasi, dan rekan-rekan peneliti serta teknisi di Puslit Ketkenen LIPI yang sudah banyak membantu dan membuat suasana tempat bekerja menjadi kondusif, hangat, dan menyenangkan. Salut dan terima kasih juga untuk rekan-rekan panitia yang bekerja keras untuk menyelenggarakan acara orasi riset ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh undangan dan para pemirsa yang telah meluangkan waktunya untuk hadir secara online dalam acara ini. Semoga kita sehat selalu dalam masa pandemi ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.